Babu itsbatis syafa'ah, bab tentang menetapkan adanya syafa'ah wa ikhrajil muwahhidin, dan pengeluaran orang-orang yang bertauhid minan nar, dari neraka. Baik, sebelum lebih lanjut kita baca hadisnya. Syafa'ah itu secara lughah artinya pertolongan, pembelaan. Nah, kemudian kadang-kadang yang dimaksud dengan kata syafa'ah adalah pertolongan, pembelaan buat orang yang masih hidup, dari orang yang masih hidup buat orang yang masih hidup di dunia. Ini yang pengertian yang pertama. Contohnya adalah ketika ada seorang budak perempuan, yaitu Barirah, yang merdeka. Jadi karena dia lakukan mukatabah dengan majikannya, kemudian dia mencicil dirinya sendiri, lalu dia bebas. Suaminya statusnya masih budak. Nah, kemudian di dalam Islam, kalau istrinya merdeka, suaminya statusnya masih budak, maka si istri ini boleh pilih apa dia terbebas dari suaminya atau tetap menjadi istri dari suami yang statusnya budak tadi. Nah, rupanya si Barirah ini ingin melepaskan diri dari suaminya. Kemudian dikejar-kejar oleh suaminya, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Rasul ngeliat. Nah, Rasul lihat, Rasul nggak tega. Rasul panggil Barirah. Kata Rasul, afala raja'ti, kenapa engkau tidak kembali saja kepada suamimu? Barirah bertanya, ta'muruni, engkau suruh aku ya Rasul? Maksudnya kalau itu perintah dari Rasul dia akan taat. Nabi katakan, la innama ana asfa'. Enggak, tapi saya cuma kasih syafa'ah. Nah, syafa'ah di sini cuma membela. Enggak, itu hakmu. Tapi aku cuma kasih syafa'ah atau pembelaan saja buat suamimu. Nah, ini salah satu contoh syafa'ah dari orang yang masih hidup di dunia buat sesama. Kayak misalnya kita membela seseorang yang minta maaf kepada saudaranya, saudaranya nggak mau kasih maaf. Nah, dan kita ini udah kasih maaf, mau ngapain sih nggak mau maafin dan seterusnya. Nah, ini yang kita lakukan ini namanya syafa'ah. Nah, ini juga diperintahkan oleh Allah yang mayyashfa' syafa'atan hasanah dan seterusnya itu. Baik, kemudian syafa'ah yang kedua dalam arti buat orang yang masih hidup, buat yang mati. Contohnya di dalam salah satu doa sholat janazah. Jadi ada beberapa contoh doa sholat janazah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya itu di akhir doa itu Nabi ajarkan, ji'na syufa'a alahu. Ya Allah, kami datang sebagai para pemohon syafa'ah untuknya, faghfir lahu dzambah, maka ampuni untuknya dosanya. Jadi kalau kita mohonkan ampun buat orang yang sudah mati ini, di hadis tadi atau di doa tadi diistilahkan oleh Rasul sebagai syufa'a, orang-orang yang memberikan syafaat, yakni yang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian syafa'ah yang ketiga ya sebagaimana yang sering kita bahas, sering kita bicarakan sehari-hari, misalnya adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nanti di yaumul qiyamah. Nah, tentang syafa'ah ini, pada dasarnya syafa'ah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat Al-Qur'an yang bicara tentang itu diantaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Bukankah tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa biiznih, kecuali dengan izin Allah. Jadi bagaimana dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, itu kalau Allah izinkan.
Kalau Allah tidak izinkan ya nggak bisa. Di ayat lain Allah katakan wala yasfa'un illa liman irtada. Mereka yakni para malaikat itu tidak dapat memberikan syafaat kecuali buat orang yang Allah redha. Dan juga ayat-ayat yang lain. Jadi syafaat itu hanya sabab saja, tetapi semuanya tidak akan terjadi kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah, ya kita ikuti petunjuk Allah dan Rasul bagaimana caranya supaya mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebagaimana yang sudah kita bahas pada kajian-kajian yang lalu, bahwa Rasulullah bersabda likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi punya doa yang mustajab. Semua, kayak Nabi Nuh alaihissalam, doanya yang mustajab sudah digunakan di dunia, yaitu Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, jangan kau sisakan seorang penduduk pun dari orang kafir di muka bumi ini. Dikabulkan sama Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Beliau katakan wa inni ikhtaba'tu da'wati, sedangkan aku simpan doaku syafaatan li ummati, sebagai syafaat buat umatku yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Wa innaha na'ilatun insyaallah, dan insyaallah dia akan mengenai orang yang man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Barang siapa yang mati di antara umatku dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Nah, inilah di antara caranya kalau kita pengen mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya mari kita lihat hadis-hadis berikut. Yang pertama, Imam Muslim katakan wa haddatsani Harun ibnu Sa'idin al-Aili. Haddatsana Ibnu Wahbin qal akhbarani Malik bin Anas an Amri bin Yahya an Umarah qal haddatsani abi an Abi Sa'idin al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudkhilullahu ahlal jannatil jannah. Allah akan memasukkan penghuni sorga ke dalam sorga. Yudkhilu may yasha, Allah masukkan siapa saja yang ia kehendaki, birahmatih, dengan rahmatnya. Baik, kita bahas ini dulu. Jadi Nabi katakan yudkhilullahu ahlal jannah al jannah. Allah memasukkan penghuni sorga ke dalam sorga. Yudkhilu may yasha birahmatih. Allah memasukkan siapa saja yang ia kehendaki dengan rahmatnya. Jadi seseorang masuk sorga itu kalau dikehendaki Allah dan dirahmati oleh Allah. Sebagai contoh di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wallah la yanjua ahadukum bi amalih. Demi Allah, salah seorang dari kamu tidak selamat karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah. Wala ana, tidak juga aku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl, karena Allah meliputiku dengan rahmat darinya dan juga dengan karunia. Nah, lalu bagaimana? Apa kita tidak usah berbuat? Kita tidak usah beramal? Yang penting minta rahmat saja kepada Allah. Sebab kalau dirahmati, dikasih karunia oleh Allah, kita bisa masuk surga. Enggak begitu. Semuanya kan ada sababnya. Bagaimana untuk menggapai rahmat Allah, karunia Allah? Di antaranya dengan berbuat gitu. Kemudian makna hadis tadi sebagian ulama artikan begini, kalau kita bicara yang sesungguhnya, kebaikan yang kita lakukan itu tidak seberapa. Berapa sih yang kita lakukan? Sholat lail yang benar-benar khusyuk berapa kali? Yang ikhlas, nggak ada unsur-unsur riya sama sekali, yang nggak ada nifak-nifak sama sekali, dikit. Kalau kemudian dibalas oleh Allah dengan surga Allah, nah ini berarti semata-mata karena rahmat dan karunia dari Allah.
Jadi begitu umumnya para ulama artikan hadis tadi. Sebab kalau dikatakan nggak usah beramal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang katakan bahwa dirinya tidak selamat karena amalnya, tapi karena rahmat dan karunia Allah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, min kulli lailatin qad qama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatta tafattarat qadamah. Setiap malam Rasulullah itu qiyam sampai kedua kakinya bengkak. Tuh sampai seperti itu Rasul. Jadi udah nggak usah berbuat deh, kalau disayangi sama Allah tadi masuk surah ya Rasul aja sampai kedua kakinya bengkak karena sholat malam. Sama ya begitu ya, kaki semutan nonton bola. Sampai Aisyah bertanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau lakukan itu wahai Rasulullah, padahal Allah sudah ampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kata Rasul, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah aku suka menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Baik, jadi jangan disalahartikan hadis tadi. Nabi katakan yudkhilu may yasha bi rahmatih. Ya, Allah masukkan siapa saja yang kehendaki dengan rahmat Allah. Tapi semuanya kan ada sababnya. Sebab ada satu ayat juga, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu dengan surga dengan sabab. Jadi ada sababnya. Kuntum ta'malun, amal atau perbuatan yang telah kamu lakukan. Lanjutannya, wa yudkhilu ahlan narin nar. Dan Allah masukkan penghuni neraka ke dalam neraka. Tsumma yaqul. Kemudian Allah berfirman, ungzuru, lihatlah, man wajadtum fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman fa akhrijuh. Nabi katakan, Allah katakan, ungzuru, lihatlah. Insyaallah yang dimaksud adalah Allah berfirman kepada para malaikat, lihat, man wajadtum fi qalbihi, barang siapa yang kamu dapati di dalam hatinya ada mithqala habbatin min khardal, seberat biji khardal. Khardal itu nama satu jenis inilah tumbuh-tumbuhan yang bijinya kecil. Maka orang-orang tua dulu suka artikan biji sawi, karena yang mereka tahu yang bijinya kecil sawi gitu. Min iman, ada seberat khardal dari iman, fa akhrijuh, keluarkan dia. Aman. Kalau lagi baca hadis begini ya, asal ada iman dikit aja ntar bakal keluar dari neraka. Jangan bilang aman. Cuman di neraka ringan. Kata nanti di hadis riwayat Muslim juga, Nabi katakan, inna ahwana ahlin nari adzaban, penghuni neraka yang paling ringan siksanya, la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamai, orang yang di dua telapak kakinya diletakkan bara api, fayagli dimaghuh, otaknya mendidih, fayaqul, dia katakan, ana ahwanu ahlin nari adzaban. Nih, ana asyaddu ahlin nari adzaban. Aku adalah penghuni neraka yang paling berat siksanya, wahwa, padahal dia adalah ahwanu ahlin nari adzaban, penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Yang paling ringan aja merasa paling berat, gimana yang paling berat? Iya sih, akhirnya keluar gitu. Nah, di riwayat lain nanti di lafaz lain di riwayat Muslim, siapa itu? Abu Thalib yang siksanya paling ringan. Itu saja rasanya kayak begitu. Jadi ya, kalau ada hadis semacam ini ya benar, Rasul yang beliau sampaikan adalah hak. Tetapi yang kita mohon sudah barang tentu, jangan yang penting keluar dari neraka. Kita mohon supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Kayak nih i'tikaf itu juga kan kaitannya dengan itu kan. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika diperlihatkan kepadaku malam itu adalah malam qadar, apa yang mesti saya katakan? Kata Rasul, ya Aisyah quli, wa Aisyah katakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afwani, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah pemaaf, engkau suka maaf, maka maafkan aku. Jadi yang kita mohon ya biarin dah, yang penting keluar dari neraka. Enggak, kita mohon diampuni. Dan kalau Allah mengampuni, bisa enggak? Bersih sama sekali bisa saja kalau Allah menghendaki, asal taubatnya taubatan nasuha. Baik, kemudian lanjutannya, fayukhrajuna minha humaman, maka mereka dikeluarkan dari neraka humaman. Kalau hamim kan panas, humam angus. Ini qadim tahashu,
badannya gosong semuanya. Fayulqaun, lalu mereka dilemparkan fi nahril hayati awil haya, dilemparkan di sungai kehidupan. Al haya maknanya sama. Fayambutun, lalu mereka tumbuh fihi, di sungai itu, kama tambutul hibbatu ila janibi sail, seperti hibbah, benih yang tumbuh di samping sail. Jadi sail itu air bah. Kalau ada air bah itu kan membawa buih. Nah, benih-benih yang terbawa sampah-sampah buih-buih itu kan nanti numbuh kayak kecambah gitu, kayak toge. Nah, itu apa? Alam taroha kaifa takhruju safra'a multawiyah. Tidakkah kamu melihatnya bagaimana dia tumbuh safra, dalam keadaan kuning, multawiyah seperti bengkok, ya kayak toge. Begitu kata Rasulullah SAW. Ahli neraka yang dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam nahrul hayah tadi, dan baru nanti dimasukkan ke surga. Baik, hadis berikutnya, wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah haddatsana Affan haddatsana Uhaib. Sering kita bahas berarti ganti sanad. Wa haddatsana Hajjaj ibnu Sya'ir haddatsana Amr bin Aun akhbarana Khalid, kilahuma, kedua-duanya, an Amri bin Yahya bihadzal isnad, dengan sanad ini. Waqala, dan keduanya katakan fayulqauna fi nahrin yuqalu lahu al-hayah. Jadi di sini ada sedikit perbedaan lafaz saja tapi maknanya sama. Kalau tadi nahrul hayah awil hayah, maka mereka dilemparkan dalam sungai yang disebut al-hayah. Walam yashukka, keduanya enggak ragu. Kalau tadi kan al-hayah apa al-hayah, yang di sanad ini lafadznya pokoknya al-hayah. Wa fi hadits Khalid, di dalam hadis Khalid, tambutul ghutha'atu fi janibis sail. Air bah itu ghutha'ah, buih itu tumbuh di samping air bah. Wa fi hadits Wuhaib, kama tambutul hibbatu fi hamiatin aw hamilatis sail, sebagaimana benih yang tumbuh di apa yang dibawa oleh air bah atau buih yang dibawa oleh air bah. Berikutnya, wa haddatsani Nasr bin Ali al-Jahdami haddatsana Bishr yakni Ibn al-Mufaddal an Abi Maslamah an Abi Nadrah an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ahlun nar alladzina hum ahluha, adapun penghuni neraka yang mereka adalah penghuninya, jadi yang benar-benar penghuni neraka selamanya, fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun, maka sesungguhnya mereka tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Ini penghuni neraka, hidup enggak, mati tidak. Walakin nasun asabat humun nar bidunubihim. Nah, yang dibahas ini adalah walakin, tetapi, nasun, beberapa orang, asabat humun nar, yang ditimpa oleh neraka atau api, bidunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka, auqal, atau dikatakan bi khotoyahum, dengan sebab kesalahan-kesalahan mereka. Fa amatahum imatah, lalu mereka dimatikan sejenak. Hatta idza kanu fahman udzina bisyafa'ah, hingga ketika mereka sudah fahman, sudah angus itu, baru diizinkan syafa'ah. Faji'a bihim dhabair fabuthu ala anharil jannah, didatangkan mereka dalam keadaan hangus itu. Kemudian disiram dengan sungai di sorga. Kalau tadi nahrul hayah, sini anharil jannah. Tsumma qila, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah, wahai para penghuni sorga, afidhu alaihim, tuangkan air kepada mereka. Fayambutun, lalu mereka tumbuh, nabatal hibbah, seperti tumbuhnya benih, takunu fi hamilis sail, yang ada di buih air bah. Faqala rajulun minal qaum, lalu salah satu di antara kaum itu yang mendengarkan hadis ini katakan, kana Rasulullah SAW qad kana bil badiyah, Rasul seolah-olah pernah tinggal di dusun gitu. Jadi ketika menggambarkan air bah, kemudian ada buih-buih sampah-sampah yang terbawa, lalu ada benih-benih yang tumbuh di buih-buih tadi, seolah Rasul pernah saja di dusun, di badiah. Ya, karena Rasulullah SAW tidak asal bicara, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi yang Rasul katakan ya benar, meski Rasul tidak pernah lihat keadaan seperti itu. Kayak misalnya di hadis-hadis sebelumnya, dalam bab sebelumnya,
ketika Rasul katakan kepada penduduk Bahrain, kamu jangan minum dari tempat ini, tempat ini, tempat ini. Rasul tahu apa tentang itu? Tentang Al-Hantam, tentang An-Naqir, tentang Al-Muqayyar. Nggak, Rasul tahu. Kata Rasul, itu kan tunggul korma yang kamu lobangi, lalu kamu masukkan Al-Qutai'ah, yaitu jenis korma, lalu kamu masukkan air, begitu bergolaknya ini sudah reda, baru kamu minum, lalu bikin kamu tidak sadar, lalu ada yang memenggal tangan saudaranya. Jadi ternyata Rasul ketika menggambarkan hal-hal seperti itu, meski Rasul nggak pernah lihat, persis seperti yang mereka lakukan biasanya, karena Rasul dasarnya adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wa haddatsana Muhammad bin Muthanna wa Ibnu Bashar qala, keduanya katakan haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Abi Maslamah qala sami'tu Aba Nadrah an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli. Seperti yang sudah kita bahas, kalau bimithli berarti lafadznya maknanya sama. Ila qauli, sampai dengan sabdanya fi hamilis sail, di dalam buih yang dibawa oleh air bah. Walam yadhkur ma ba'dah, tapi di riwayat ini tidak disebutkan lafaz sesudahnya.